Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi dan siang hari ini kita bisa bertemu dalam satu majelis yang kita berdoa agar ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Barokah. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada para hadirin sekalian, apa kabarnya para hadirin yang dirahmati Allah? Pertanyaan yang kedua, bagi kita, apa sesungguhnya sesuatu yang paling mulia, sesuatu yang paling berharga, dan sesuatu yang paling bermanfaat? Kira-kira apa itu? Gimana Pak? Iman. Barakallahu fiik. Jadi yang paling penting bagi kita, yang paling berharga dan paling mulia adalah bagaimana kita selamat agama kita. Bagaimana kita istiqomah di dalam keimanan. Dahulu para sahabat Rasulullah SAW untuk mempertahankan keimanannya rela mengorbankan segala-galanya, meninggalkan negerinya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan segala kekayaannya ke Madinah, berhijrah meninggalkan Mekah. Dan iman itu merupakan hal yang paling besar dari apa yang kita miliki. Allah telah menganugerahkan keimanan kepada kita, maka ini adalah anugerah dan nikmat Allah yang paling besar yang harus kita pertahankan. Kebaikan yang paling baik adalah iman. Kalau dalam dunia perniagaan, iman itu adalah perniagaan yang paling menguntungkan. Karena dengan keimanan ini, maka hidup kita akan indah di dunia maupun di akhirat. Akibat iman adalah ridho Allah dan kekal di dalam sorga. Sebaliknya, kalau wal'iyadu billah,
kita kehilangan iman, apalagi seseorang rela meninggalkan keimanannya, maka akibatnya adalah kehinaan. Akibatnya kerugian. Kerugian yang paling besar adalah ketika seseorang tidak beriman atau meninggalkan keimanan atau imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah di dunianya sengsara misalnya, kemudian di akhiratnya sengsara. Kalau orang kehilangan keimanan itu akan kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 67, wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabum muqim. Allah menjanjikan kepada orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan dan kepada orang-orang kafir neraka jahannam, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Dan neraka jahannam itu cukup bagi mereka. Allah laknat mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang abadi di dalam neraka. Itu ketika seseorang meninggalkan keimanan. Sebaliknya orang-orang yang beriman, Allah katakan wa ammal ladzina amanu ulaika walladzina amanu wa amilus solihati ulaika lahum jannat walladzina amanu wa amilus solihat ulaika lahum jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh maka mereka akan mendapatkan sorga. Mereka akan mendapatkan sorga. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat fayuwaffihim ujurahum. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan penuhi pahala bagi mereka. Alangkah berbahagianya orang-orang yang beriman dan istiqomah di dalam keimanannya. Dan alangkah sengsaranya orang yang kehilangan keimanannya. Hanya saja untuk tetap bertahan dalam keimanannya, seorang mukmin harus berjuang, apalagi di akhir zaman, di mana fitnah sangat banyak. Fitnah sangat luar biasa, sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW, fitnah itu kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Di tengah suasana fitnah yang begitu pekat, di mana orang yang hidup di tengah kegelapan fitnah itu, apabila seseorang tidak mempunyai ilmu yang benar, tidak mempunyai obor yang bisa menerangi, maka betapa mudahnya dia akan tersesat di dalam kegelapan fitnah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengingatkan kita sekalian, mengingatkan para sahabatnya dan mengingatkan kita sekalian tentang fitnah di akhir zaman. Di antara yang beliau ingatkan kepada kita adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Segeralah kalian melakukan amal-amal yang soleh, karena fitnah laksana potongan malam yang sangat gelap gulita.
seseorang di pagi harinya mukmin, kemudian di sore harinya kafir, atau sore harinya mukmin, pagi harinya kafir. Dia menjual agamanya dengan sesuatu dari dunia. Jadi seseorang menjual agamanya, menjual imannya untuk mendapatkan ganti dunia yang tidak seberapa. Ini diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini hasan dengan syawahidnya dan dengan mutabi'ahnya, dengan mutaba'ahnya. Kata Rasulullah SAW, inna amamad dajjal sinina khadda'ah yukadzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa mar-ruwaybidah? Qala al-fuwaisiq. Dalam riwayat as-safih yatakallam fi amril ammah. Sesungguhnya sebelum Dajjal muncul, wa na'udzubillah min fitnatil masihid Dajjal. Sebelum Dajjal muncul ada tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat. Di mana pada tahun-tahun itu orang yang jujur tidak dipercaya dan orang-orang yang dusta dipercaya. Orang yang terpercaya, orang yang amanah dikhianati dan dipercaya orang-orang yang khianat. Pada zaman itu akan berbicara yang disebut sebagai ruwaybidah. Ruwaybidah akan berbicara di zaman-zaman seperti itu. Ada yang bertanya di antara sahabat, apa itu ruwaybidah? Rasulullah SAW menjawab, al-fuwaisiq. Dalam riwayat as-safih, orang yang bodoh, tidak punya ilmu, dia orang fasik, sedikit ilmunya, tapi berbicara tentang urusan yang terkait dengan kepentingan umum. Berbicara tentang masalah-masalah yang seharusnya dibicarakan hanya oleh orang-orang yang ahli dalam ilmu agama. Tapi dia ikut berbicara tentang masalah-masalah yang terkait dengan kepentingan orang banyak, orang umum. Jadi ini adalah zaman di mana banyak fitnah. Artinya yang dibicarakan Rasulullah SAW itu adalah apa yang beliau sampaikan terkait dengan di zaman fitnah itu sangat pekat. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan riwayatnya sahih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnah yang pekat ini yang paling besar di antaranya ada dua yang merupakan bahaya laten bagi setiap mukmin, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ini temanya pagi hari ini adalah tentang bagaimana mengobati fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Karena fitnah syubhat, fitnah syahwat adalah dua penyakit yang sangat berbahaya. Keduanya merupakan bahaya yang sangat laten. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah mengatakan bahwa as-syubuhat was-syahawat aslu fasadil ibad, aslu fasadil abdi wa syaqaihi fi ma'asyihi wa ma'adihi. Syubhat dan syahwat merupakan pangkal
kehancuran hamba dan kesengsaraannya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi syubhat dan syahwat itu merupakan pangkal kerusakan dan kesengsaraan serta kebinasaan seorang manusia ketika dia hidup di dunia maupun ketika dia hidup di akhirat. Jadi kita waspadai tentang dua fitnah yang sangat berbahaya ini, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Apa sesungguhnya yang disebut sebagai fitnah syubhat dan apa sesungguhnya yang disebut sebagai fitnah syahwat? Syubhah menurut bahasa Arab artinya rancu, tidak jelas. Menurut bahasa Arab, syubhat itu artinya rancu dan tidak jelas. Menurut istilah, artinya adalah bercampurnya, rancunya antara al-haq dengan batil, sehingga yang benar, yang hak itu menjadi tidak jelas, samar. Yang batil juga menjadi tidak jelas. Yang batil seakan-akan benar, yang benar seakan-akan batil. Yang sunnah seakan-akan bid'ah, yang bid'ah seakan-akan sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah yang saya maksudkan ini, apa jangan-jangan ada sebagian di antara hadirin yang tidak paham apa itu sunnah. Mungkin ada yang berpandangan bahwa sunnah yang saya maksudkan di sini adalah seperti sholat sunat rawatib, atau sholat sunat duha, atau sholat sunat lail. Bukan, yang saya maksudkan dengan sunnah di sini adalah ajaran Rasulullah SAW. Seluruh ajaran Rasulullah SAW. Baik ajaran yang berupa perkataan, ajaran yang berupa perbuatan, ataupun yang lain, yang intinya adalah ajaran Rasulullah SAW. Itu namanya sunnah. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Ada yang rukun, ada yang tidak rukun. Terdiri dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kita maksudkan dengan sunnah. Ajaran Nabi tidak jelas. Seakan-akan itu adalah pendapat pribadi, pendapat kelompok. Sementara yang itu merupakan pendapat pribadi, yang merupakan pendapat kelompok, dianggapnya sebagai ajaran Nabi SAW. Yang hak menjadi seakan-akan batil, yang batil menjadi seakan-akan hak. Lah itu namanya syubhat. Yang seperti itu namanya syubhat. Kenapa syubhat dinamakan syubhat? Ya karena yang benar itu mirip dengan kebatilan. Yang batil mirip dengan kebenaran. Sehingga tidak jelas. Kata Allah SWT dalam surat Fatir ayat 8. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Fa innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Innallaha alimun bima yasna'un. Apakah pantas orang yang dijadikan keburukan amalnya itu terlihat atau terasa indah? Apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah keburukan amalnya, lalu dia pandang keburukan amal itu sebagai amal yang baik? Sesungguhnya Allah menyesatkan orang yang dikehendaki dan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Maka janganlah engkau wahai Muhammad, jangan engkau biarkan dirimu binasa karena bersedih memikirkan mereka. Memikirkan orang-orang yang dalam kekafiran. Innallaha alimun bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi ada orang-orang yang melakukan perbuatan buruk. Dia anggap perbuatan buruknya itu seakan-akan perbuatan baik.
Ini Allah yang mengatakan. Karena Allah jadikan seakan-akan terasa indah perbuatan buruknya. Sehingga dianggap sebagai perbuatan yang baik. Nah ini karena Allah SWT memang berkehendak demikian. Menyesatkan orang yang dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Termasuk orang-orang diinginkan oleh Allah SWT. Syubhat itu banyak. Macam-macamnya banyak. Ada syubhat terkait dengan Allah SWT. Di dalam Al-Quran banyak berita tentang Allah SWT. Di dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi SAW juga terdapat banyak berita tentang Allah SWT. Misalnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini berita. Berita enggak? Allah adalah sesembahan yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia saja. Ini berita atau perintah? Allahu la ilaha illa huwa. Sesungguhnya Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia saja. Itu berita. Begitu juga la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Berita kan ya? Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Ini berita dari Allah SWT. Banyak berita yang ada dalam Al-Quranul Karim. Sikap kita bagaimana? Ketika mendengar Al-Quran memberitakan. Al-Quran menyampaikan berita. Baik berita tentang Allah, berita tentang para nabi, berita tentang hari akhirat, berita tentang kejadian masa lalu, berita tentang sorga dan neraka. Sikap kita bagaimana? Gimana? Sikap kita gimana ini? Hadirin sekalian. Medsos saja dipercaya, masa Al-Quran gak dipercaya? Medsos beritanya, yang kebanyakan itu dusta, hoax. Banyak kaum muslimin yang percaya. Padahal tidak layak. Hoax itu untuk dipercaya itu enggak layak. Lah Al-Quran membawa berita. Masa berita Al-Quran tidak dipercaya? Allah menyampaikan berita. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan dua tangan Allah itu terbuka. Allah memberikan kepada siapa saja, apa saja yang Dia kehendaki. Menurut yang Dia kehendaki. Ini berita atau bukan? Tangan Allah dua-duanya terbuka. Berita atau bukan? Gimana sikap kita menerima berita ini? Oh, maksudnya bukan tangan sesungguhnya. Lah ini syubhat namanya. Kalau itu maksudnya bukan tangan sesungguhnya, buktinya mana? Dalilnya mana? Dalilnya bahwa itu maksudnya bukan tangan, ini mana? Loh, Allah menyampaikan berita bahwa Dia punya tangan. Masa kita nggak percaya? Saya ingin menyampaikan berita tentang saya ini. Misalnya, saya punya uang 100.000. Kalau saya beritanya bisa bohong, bisa tidak bohong. Kan begitu kan? Orang yang menerima berita dari saya bisa percaya, bisa tidak percaya. Tapi kalau Allah yang menyampaikan berita, masa bohong? Allah menyampaikan berita bohong atau tidak? Tidak bohong. Enggak mungkin Allah menyampaikan berita itu bohong. Rasulullah SAW mengatakan, khairul hadith kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Dan Allah mengatakan, waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Percaya enggak dengan berita Allah? Allah punya dua tangan. Takut kita mengatakan Allah punya dua tangan? Karena nanti mirip dengan tangan manusia? Kalau kita takut mirip serupa dengan manusia, yang kita hilangkan itu adalah bayangan tentang mirip itu.
Bukan yang kita hilangkan kemudian bahwa Allah punya tangan. Kita kan punya gigi ya, Pak. Kita punya gigi enggak? Kambing punya gigi enggak? Tapi apa gigi kita mirip gigi kambing? Lalu karena supaya tidak mirip kita hilangkan gigi kita? Enggak, yang kita hilangkan adalah tidak serupa. Tidak serupa, ini syubhat ini. Padahal ma min syai'ain illa wa bainahuma qadrun mustarak yastarikani fi wa qadrun mukhtas yakhtassu kullu wahidin anil akhar. Tidak ada dua hal, makhluk saja ini. Tidak ada dua perkara, tidak ada dua hal. Kecuali pada dua hal itu ada yang disebut sebagai qadrun mustarak. Ada ukuran yang sama di antara dua hal ini. Yang keduanya sama-sama punya. Tapi ada qadrun mukhtas, ada ukuran khusus, di mana masing-masing punya kekhususan yang berbeda dengan sesuatu yang lain. Saya mohon maaf ini. Dua hal, ada kesamaan enggak? Ada kesamaan enggak? Ada dong. Masa enggak ada kesamaan? Hah? Ini ada. Sama enggak? Sama-sama ada. Iya kan? Ini punya kekuatan. Punya kekuatan enggak? Ini juga punya kekuatan. Sama-sama kuat, kan gitu kan? Tapi apa kuatnya ini dengan kuatnya ini sama? Beda. Kalau kuatnya tisu ini, ketika kita banting nggak akan pecah dia. Iya kan? Kalau ini kita banting, pecah dia. Tapi kalau kita sobek, dia mudah, tapi ini bukan kita sobek istilahnya. Kita pecahkan. Dua hal itu pasti ada kesamaan, tapi ada perbedaannya. Pasti ada perbedaannya. Begitu juga Allah dengan makhluk. Ada sisi kesamaan. Allah namanya Rahim. Nabi Muhammad SAW disebut oleh Allah namanya Rahim. Allah namanya Ra'uf. Nabi Muhammad oleh Allah disebut sebagai Ra'uf. Bil mu'minina Ra'ufun Rahim. Itu di surat At-Taubah ayat yang terakhir. Ayat-ayat terakhir. Bil mu'minin, Nabi Muhammad terhadap kaum mukminin Ra'uf. Rahim. Sedangkan Allah namanya juga Ra'uf dan Rahim. Tapi Nabi Muhammad yang namanya Ra'uf tidak sama dengan Allah yang namanya Ra'uf. Rahim tidak sama dengan Allah yang namanya Rahim. Kita semuanya itu disebut Al-Hayy atau enggak? Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Atau misalnya kita manusia disebut sebagai hayy juga kan, yukhrijul hayya minal mayyit. Kan kita disebut sebagai al-hayy, yang hidup. Allah juga dinamakan yang hidup. Tapi hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk. Karena hidupnya Allah sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikit pun, maha sempurna, sedangkan hidupnya makhluk itu penuh dengan kekurangan. Hidupnya Allah hayatun kamilah, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak mengalami ngantuk, apalagi tidur. Al-hayyu alladzi la yamut. Hidup yang tidak akan mati selama-lamanya. Sedangkan manusia mati. Penuh dengan kekurangan. Manusia ngantuk. Iya kan? Tapi kalau manusia bisa ngantuk itu sempurna. Manusia bisa tidur itu sempurna. Asal nggak tidur terus. Kalau tidur terus ya namanya sakit. Kalau kala-kala tidur, pada jam-jam tertentu tidur, pada tempat tertentu tidur, itu normal, sehat. Kenapa? Kok tidur itu sempurna bagi manusia? Karena manusia itu adalah makhluk yang serba kurang. Sehingga ketika tidur, ya jadi satu kesempurnaan. Karena manusia kurang, tidur itu sifat kurang, dengan sifat tidur yang kurang itu menjadi sempurna bagi manusia, bagi makhluk. Nah, itu syubhat. Dan banyak lagi yang terkait dengan syubhat, misalnya tentang Al-Quran, tentang Al-Quranul Karim.
Ada sebagian orang yang mengatakan ini bertentangan antara ayat ini dengan ayat yang itu. Contohnya apa? Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Qul kullum min indillah. Jika menimpa kepada mereka suatu kebaikan, mereka katakan ini dari Allah. Jika menimpa kepada mereka satu keburukan, mereka katakan ini darimu. Gara-garamu, hai Muhammad. Katakanlah, hai Muhammad, kepada mereka semuanya berasal dari Allah. Ya, baik, buruk, musibah itu semuanya berasal dari Allah. Allah yang menciptakan itu. Pada ayat berikutnya, Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin indik. Loh, apa enggak bertentangan? Apa saja yang menimpa kepadamu berupa kebaikan itu dari Allah. Apa saja yang menimpa kepadamu berupa keburukan itu dari dirimu sendiri. Loh, tadi katanya semuanya dari Allah, kok ini kalau baik itu dari Allah, kalau buruk itu darimu. Apa enggak bertentangan itu ayat? Ya. Lah ini syubhat namanya. Ini syubhat. Dan sengaja orang-orang yang tidak suka Islam atau yang tidak suka al-haq menyebarkan syubhat seperti ini. Harus kita tangkal. Artinya ayat yang pertama semuanya itu berasal dari Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan, Allah yang mentakdirkan. Adapun ayat yang kedua, kalau ada musibah menimpa kamu itu berarti dari dirimu sendiri, itu maksudnya terkait dengan karena ulahmu sendiri. Tapi tidak lepas bahwa ini adalah ketentuan dari Allah. Jadi tidak bertentangan. Tidak bertentangan, tidak ada yang bertentangan. Afala yatadabbarunal Qur'an. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka tidak menghayati, tidak merenungkan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pasti mereka menemukan pertentangan-pertentangan di dalam Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita seakan-akan mendapatkan di dalam ayat Al-Quran ada pertentangan dengan ayat yang lain, artinya kita belum bisa menghayati Al-Quran. Kelemahan ada pada diri kita, bukan pada Al-Quran yang bertentangan. Al-Quran tidak bertentangan. Tidak pernah bertentangan Al-Quran. Kalau kita lihat bertentangan, berarti kita yang lemah, tidak faham Al-Quran. Maka solusinya apa? Solusinya harus mengkaji kembali Al-Quran. Kita kaji Al-Quran, kita gali ilmu agama supaya kita faham Al-Quran sampai hilang prasangka bahwa ada pertentangan di dalam Al-Quran. Kalau kita tidak bisa berilmu sendiri, harus bertanya kepada orang yang ahli ilmu. Makanya Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang faham, yang ahli ilmu, kalau kamu tidak faham. Jadi jangan biarkan diri kita tidak faham. Harus bertanya supaya syubhat ini hilang. Jadi karena syubhat, orang akan bisa terjerumus dalam kemusyrikan. Karena syubhat, orang bisa terjerumus dalam kemusyrikan. Seperti ayat yang tadi kita baca, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Apakah pantas seseorang yang dijadikan terasa indah baginya amal buruknya, sehingga dia lihat amal buruk itu terasa sebagai sesuatu yang indah. Jadi waspada. Demikian juga ada sebagian orang yang menganggap kemusyrikan itu sebagai afdalul ibadah.
Ada sebagian orang menganggap kemusyrikan itu sebagai ibadah yang paling afdol. Allah sebutkan tentang mereka, tentang orang-orang musyrikin zaman dahulu. Ketika disebutkan tentang mereka bahwa mereka adalah penyembah berhala, maka Allah katakan, mengkisahkan tentang perkataan mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Loh, kami enggak beribadah kepada mereka, enggak beribadah kepada berhala-berhala itu. Orang-orang soleh yang telah meninggal dunia itu enggak. Tapi kami jadikan mereka itu, orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, berhala-berhala itu kita jadikan sebagai wasilah untuk memerantarai kami supaya dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Karena kita enggak mungkin orang kotor kayak gini, banyak dosanya, banyak maksiatnya, banyak melakukan kesalahan-kesalahan, masa minta langsung kepada Allah, enggak pantas. Lah kita jadikan itu orang-orang soleh sebagai wasilah, perantara yang menghubungkan kami dengan Allah. Wong manusia saja seperti itu. Loh, Allah bukan manusia. Allah bukan manusia dan Allah bukan makhluk, tidak sama dengan makhluk dan tidak punya kesamaan dalam hal khususiyah. Dalam hal apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Enggak sama. Kalau misalnya raja itu butuh bantuan dari para pembantunya, para menterinya, itu karena raja tidak mengetahui apa yang terjadi di bawah. Tapi kalau Allah Maha mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh hambanya, siapa saja orang yang butuh kepada Allah, tahu detail sekali. Pengetahuan Allah itu detail sekali. Innahu la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik di langit maupun di bumi. Jadi tidak sama, jangan disamakan. Jangan disamakan. Kalau beribadah kepada Allah butuh wasilah, enggak, jangan disamakan. Kalau ada contohnya dari Nabi enggak apa-apa. Kalau tidak ada contohnya jangan. Jadi itu misalnya adalah syubhat terkait dengan masalah kemusyrikan dan terkait dengan masalah adanya pertentangan di dalam Al-Quran. Itu tentang syubhat. Kemudian tentang syahwat. Syahwat itu apa? Saya akan membawakan perkataan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Syahwah adalah mailun nafsi ila ma yulaimuha wa taltadzu bihi. Waqad tamilu kathiran ila ma huwa muharram kazina wassariqah wasyurbil khamr. Ini kata Al-Hafidh Ibn Rajab. Dan perkataan ulama yang lain mirip-mirip seperti itu, walaupun lafadznya sedikit berbeda tapi intinya sama. Syahwat adalah kecenderungan hati terhadap sesuatu yang mencocoki hati. Ya tentu saja ya, hati itu cenderung kepada yang enak bagi hati, yang cocok bagi hati. Tapi kebanyakan hati itu cenderung kepada sesuatu yang haram. Misalnya zina. Kemudian mencuri dalam pengertian seluas-luasnya. Mencuri itu kan artinya mengambil haknya orang lain, tapi dengan cara yang orang tidak tahu bahwa dia ngambil barangnya orang lain. Ya artinya bisa luas. Bisa luas. Mencuri haknya orang lain. Kemudian minum khamr. Zina misalnya. Orang punya kecenderungan untuk itu. Ya. Ngelihat perempuan, misalnya laki-laki ngelihat perempuan, perempuan ngelihat laki-laki, sama aja. Jadi laki-laki ngelihat perempuan, misalnya ini misal saja, ngelihat fisiknya untuk sampai kepada fisik perempuan itu susah. Karena kita orang ngaji. Ya, malu-malu. Alhamdulillah masih malu. Alhamdulillah masih punya rasa malu-malu yang baik insya Allah seperti itu. Lah tapi ketika malam hari buka-buka ini, apa yang disebut sebagai ini apa namanya itu? Malam hari kita buka, ngelihat gambar, ya, ngelihat cerita, ngelihat kisah, ngelihat apa saja. Di sini ini tersimpan syubhat dan syahwat.
di sini tersimpan sepenuh-penuhnya dan kita buka sepuas-puasnya. Ada subhat dan ada syahwat. Ya. Jadi hati-hati ini karena syahwat, kecenderungan hati itu umumnya cenderung kepada sesuatu yang haram. Ya. Wong yang sudah suami istri selingkuh. Ya, terbuka itu. Yang bujangan ya berusaha untuk melakukan. Tentu saja curi-curi melakukannya. Kalau sudah bebas namanya mujahir. Terus terang terbuka dalam kemaksiatan. Katanya kalau enggak terbuka itu munafik. Munafik kamu enggak terbuka. Loh munafik bukan itu. Munafik itu artinya menampakkan Islam dalam lahirnya, hatinya penuh dengan kebencian kepada Islam, itu namanya munafik. Ini bukan mujahir itu namanya. Orang yang buka-bukaan dalam melakukan kemaksiatan itu lebih besar dosanya daripada orang yang sembunyi sama-sama besar, tapi lebih berbahaya, ya lebih buruk keadaannya daripada orang yang sembunyi-sembunyi. Jadi ini syahwat. Ini yang disebut sebagai hati-hati dengan syahwat. Hati-hati dengan syahwat. Rumah tangga rusak karena syahwat. Seseorang terjerumus ke dalam neraka karena syahwat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, man sya'u jami'il akhlaq as-safilah wa bina'uha ala arba'ati arkan. Kata Imam Qayyim, sumber akhlak yang buruk, yang rendah, itu dibangun berdasarkan 4 pondasi. Seluruh akhlak yang bejat itu dibangun berdasarkan 4 hal. Yang pertama jahil, bodoh, nggak ngerti. Kalau orang nggak ngerti, dia akan melakukan segala hal yang berkaitan dengan keburukan. Karena dia bodoh. Yang kedua, zulm, kezaliman. Kalau orang sudah punya watak zulm, dia akan melakukan apa saja yang intinya itu adalah akhlak yang buruk. Yang ketiga, syahwat. Syahwat. Syahwatnya tidak bisa ditahan. Akhirnya melakukan keburukan-keburukan. Yang keempat, marah. Al-ghadabu, marah. Kalau sudah marah, apa saja bisa dilakukan yang berupa akhlak yang buruk. Maka kita hati-hati menghadapi masalah syahwat ini. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan sesudahku satu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki kecuali perempuan. Dalam hadis yang lain, riwayat Muslim dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah tentang dunia dan tentang wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah pertama yang melanda orang-orang Bani Israel itu terjadi terkait dengan fitnah wanita. Maka hati-hati fitnah wanita ini. Ini bukan berarti sedang mendiskreditkan wanita ya. Akhwat, ummahat, bukan. Tapi laki-laki itu hendaknya berhati-hati. Karena jangan-jangan ada sekelompok kaum wanita, bukan ibu-ibu dan bukan akhwat yang sedang ikut ngaji di sini, tapi ada sekelompok wanita yang mungkin punya komunitas, kerjanya ingin mengganggu laki-laki, termasuk yang sudah berkeluarga, beristri. Lah ini hati-hati. Hati-hati. Jadi fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki sesudah sepeninggal Nabi Muhammad SAW adalah fitnah perempuan. Ini terkait dengan masalah syahwat. Hadirin yang dirahmati Allah
Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran itu ada dua macam penyakit. Yang satu disebut sebagai penyakit syubhat, yang satu disebut sebagai penyakit syahwat. Penyakit yang itu merupakan penyakit syubhat, misalnya adalah firman Allah Ta'ala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha, dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama-tama, artinya yang awal-awal. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradha, maka Allah tambahkan ke dalam hati mereka penyakit itu. Penyakitnya siapa ini? Orang-orang munafikin. Penyakitnya orang munafikin dalam hal ini adalah penyakit syubhat. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang hak sebagai al-haq. Dia tidak bisa melihat al-batil sebagai sesuatu yang batil. Hatinya bimbang. Dalam pandangan hatinya, hak dan batil itu sama saja. Sehingga orang munafikin tidak beriman. Dalam lahirnya dia nyatakan beriman, dalam batinnya dia benci dengan keimanan itu. Maka dikatakan fi qulubihim marad, dalam hatinya ada penyakit. Penyakit syubhat. Kalau penyakit syahwat yang mana? Penyakit syahwat itu adalah yang disebutkan dalam dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran terkait dengan wanita. Jadi Allah berfirman, fayatma'al ladzi fi qalbihi marad fayakhda'na bil qawli, hendaknya wanita itu merendahkan suaranya. Fala yakhda'na, hendaknya wanita itu jangan merendahkan suaranya. Jangan menjadikan suaranya itu rendah, terdengar indah di telinga orang yang mendengarnya. Kenapa? Fayatma'a alladzi fi qalbihi marad. Khawatir nanti orang dalam hatinya ada penyakit, itu jadi berkeinginan. Walaupun nggak ngelihat wajahnya, dengar suaranya saja, mendayu-dayu, spoi-spoi kayak angin segar yang menerpa badan yang sedang kepanasan. Enak gitu ya. Fala yakhda'na bil qaul, jangan rendahkan suaranya di hadapan laki-laki. Jangan dibikin-bikin suaranya jadi terasa indah suaranya di depan laki-laki. Kenapa? Khawatir orang yang dalam hatinya ada penyakit nanti jadi berkeinginan. Itu namanya penyakit syahwat. Marad di sini adalah marad syahwat. Jadi kita berhati-hati terhadap dua penyakit ini. Kalau dengan ayat itu gimana? Surat An-Nisa, ayat berapa itu di surat An-Nisa ayat 14. Zuyyina linnas hubbu as-syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Gitu ya. Minadz dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta kepada syahwat. Baik syahwat terhadap perempuan, anak-anak, harta yang bertumpuk, baik berupa emas, perak, kuda pilihan, ternak, sawah ladang. Yang demikian itu adalah kesenangan dunia. Dan ada tempat yang lebih baik di sisi Allah SWT. Ini sebagian mufassir mengatakan bahwa ada syahwat, keinginan manusia apabila disalurkan sesuai dengan ridho Allah, maka akan menjadi syahwat yang terpuji. Misalnya tentang wanita, ya untuk dinikahi, untuk melahirkan keturunan. Anak-anak
untuk dididik menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Harta untuk dijadikan sebagai penopang dalam beribadah kepada Allah. Misalnya seperti itu. Kuda jadi ibadah kalau dimanfaatkan dengan baik untuk ibadah kepada Allah. Tapi umumnya itu akan menyeret manusia menuju kepada syahwat yang diharamkan oleh Allah. Seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi kita harus berhati-hati terhadap dua penyakit ini, yaitu syubhat dan syahwat. Ada syahwat yang mungkin tertutup dengan syubhat. Ada sesuatu yang tertutup dengan syubhat karena syahwat. Contohnya apa? Ini ada promo ini di suatu tempat pembelanjaan, ya, promonya sampai separuh harga. Umpamanya ada jualan sepeda goes, ya, yang harganya 10 juta jadi 5 juta. Kita cek harganya memang benar, aslinya 10 juta dijual 5 juta. Syaratnya apa? Belinya harus pakai kartu ini, ya. Belinya harus lewat bank. Nah, kita diuji di situ. Kita lebih memikirkan dunia atau kita lebih memikirkan barokah dari Allah SWT. Diuji di situ. Ini menggiurkan sekali. Ini syahwat akan terpancing di situ karena syubhat. Oh, saya kira nggak apa-apa ini. Ketika bilang saya kira nggak apa-apa, itu harus jelas berdasarkan dalil. Kalau tidak berdasarkan dalil, tidak jelas permasalahannya, lebih baik ditinggalkan. Karena Nabi mengatakan, innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara dua perkara yang jelas halalnya dan jelas haramnya ada satu perkara yang tidak jelas halal haramnya. Bagi siapa? Ya bagi yang tidak tahu. Bagi yang tahu mungkin jelas, oh ini haram, oh ini halal. Mungkin jelas, tapi bagi yang tidak tahu, jadi tidak jelas. Faman ittaqas syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang berhati-hati terhadap syubhat, tidak asal comot begitu saja, enggak apa-apa, yang penting. Jadi maju saja, ya, pantang mundur, maju, ini menguntungkan kok. Lah, itu namanya tidak berhati-hati terhadap perkara syubhat. Sedangkan dia tidak tahu hukumnya, jelasnya apakah halal atau haram, enggak tahu dia. Antara ini dan antara itu. Mestinya dia jaga diri. Famanittaqas syubuhat, barang siapa yang berhati-hati terhadap syubhat, berarti dia telah menjaga agamanya. Agama yang dia anut. Dia jaga agamanya, tidak terjerumus dalam perkara haram. Dan dia jaga kehormatan dirinya. Dia jaga kehormatan dirinya, terjaga muruahnya, keperwiraan dirinya, kehormatan dirinya terjaga. Tapi waman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, maka dia akan terjatuh ke dalam perkara haram. Hati-hati seorang muslim. Makanya hadis ini, kata Imam Ahmad, menjadi salah satu hadis pokok di mana Islam itu dibangun berdasarkan 3 hadis. Islam dibangun berdasarkan, pokoknya Islam itu dibangun berdasarkan 3 hadis. Ini hadis yang ketiga, hadis An-Nu'man bin Bashir yang muttafaq alaih. Al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Ngatur bagaimana kita bermata pencaharian.
mata pencaharian kita, makanan kita, minuman kita, usaha-usaha kita harus yang jelas halal. Ada sesuatu yang tidak jelas halal haramnya lebih baik kita tinggalkan. Dan kayaknya ini banyak sekali yang seperti itu. Jualan buku di lembaga, lewatnya tidak lembaga, lewatnya orang yang diutus oleh lembaga. Ini kalau kamu jualan sekian, saya kasih fee, nanti saya kasih jalan masuk ke sini terus. Kamu jadi langganan di lembaga ini. Loh, ini halal enggak? Cara yang seperti halal atau enggak? Ini syahwat loh. Ini syahwat yang tertutup oleh syubhat. Seakan-akan benar. Lah benar-beneran atau tidak, itu perlu kita kaji dan kita pelajari. Kita perlu kaji dan kita pelajari. Jaga kehormatan diri kita, jaga agama kita, jaga kesehatan jiwa kita. Supaya kita nanti menghadap kepada Allah SWT dalam keadaan bersih. Karena Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Innallaha yuhibbu al-mutatahhirin. Yang bersih jiwanya. Bersih dari kotoran-kotoran syubhat dan syahwat. Seperti itu. Jadi banyak hal dalam kehidupan kita yang mestinya kita pilah-pilah. Kita lakukan yang halal-halal saja. Kemudian yang haram kita tinggalkan. Yang halal-halal zatnya. Halal juga caranya. Haram zatnya kita tinggalkan. Haram caranya juga kita tinggalkan. Yang tidak jelas lebih baik kita tunda dulu. Kita kaji yang tidak jelas ini sampai jelas bagi kita bahwa ini boleh atau tidak boleh. Itu sikap seorang mukmin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu ya, tadi saya bilang ada 3 ya. Yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat. Itu hadis yang nata batin. Hadis yang kata para imam, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan para imam itu adalah hadis yang intinya bagaimana menata batin kita supaya batin kita tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang muttafaq alaih. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Dalam riwayat ma laysa fihi fahuwa rad. Barang siapa yang mengadakan perkara baru, jangan terkena syubhat kita. Barang siapa yang mengadakan perkara baru, nanti dianggapnya perkara baru itu ini perkara baru. Kemudian sepeda terbang itu nanti perkara baru. Mobil nanti bisa terbang dan bisa turun atau bahkan bisa berhenti di udara misalnya. Itu dianggapnya perkara baru. Ya perkara baru. Tapi tidak yang dibicarakan dalam hadis ini. Karena yang dibicarakan dalam hadis ini adalah terkait dengan masalah fi amrina hada. Dalam urusan kami ini. Barang siapa yang mengadakan perkara baru yang tidak ada contoh dalam urusan agama kami ini. Urusan agama Nabi itu apa? Islam kan? Islam. Agama, urusan peribadatan. Urusan bagaimana kita beragama kepada Allah SWT. Mengadakan perkara baru dalam urusan agama. Ini harus kita hilangkan syubhat. Nanti dikira dari ujung kepala sampai ujung kaki nanti bid'ah semuanya. Oh bukan. Ya bukan itu. Karena ini bukan termasuk perkara agama. Yang dimaksudkan adalah perkara agama. Fi amrina hadza ma laysa min. Dalam urusan agama kami yang tidak ada contohnya dalam urusan agama kami ini, maka itu tertolak. Kata Nabi seperti itu. Dalam lafaz Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka itu tertolak. Contoh apa? Bukan contoh urusan dunia, tapi contoh dalam urusan agama. Kalau itu sudah disebut sebagai agama, kalau itu sudah disebut sebagai ibadah, enggak boleh dengan sesuatu yang baru, tapi dengan sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Lah Nabi SAW diutus oleh Allah kepada kita untuk apa?
Kan untuk kita tiru, untuk kita contoh dalam urusan beragama, bukan dalam masalah ini mau nanam jagung atau nanam padi. Zaman Nabi tidak ada padi loh. Zaman Nabi tidak ada jagung misalnya. Adanya gandum. Berarti kita nanam gandum semuanya. Oh bukan. Bukan itu. Kita mau nanam padi, mau nanam gandum. Itu bukan urusan agama. Tapi yang urusan agama yang mana? Adab-adab dalam cocok tanam. Adab-adab dalam menjaga batas-batas tanah. Kalau kita ngelanggar tanahnya orang, itu namanya urusan agama. Melanggar itu namanya maksiat, bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Menjorok tanahnya orang lain, ngambil satu jengkal kali berapa ratus meter. Nanti akan dikalungi tanah itu nanti di akhirat. Dibebani dengan diberi kalung di lehernya, tanah yang dijorok, yang diambil sepanjang tanah yang untuk mengatur bagaimana ibadah lahiriah itu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Hatinya ikhlas karena Allah. Amal-amal ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Mata pencaharian kita halal. Jadi 3 hadits. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadits innamal a'malu binniyah, memahami hadits innamal a'malu binniyat sama dengan memahami sepertiga agama. Memahami hadits innamal a'malu binniyat sama dengan memahami sepertiga agama. Kenapa? Karena ini urusan niat. Urusan niat itu bukan mudah. Berusaha kita ikhlas dalam ibadah, dalam kegiatan-kegiatan, itu bukan perkara mudah, perkara yang berat. Makanya ada sebagian ulama terdahulu mengatakan, ikhlasu sa'ah najatul abad. Bisa ikhlas sesaat, dan pada saat dia ikhlas meninggal dunia, artinya selamat selama-lamanya dia. Di akhirat luar biasa. Kita ikhlas sekarang, tahu-tahu besok yang kita ikhlas sekarang itu menjadi tidak ikhlas karena diungkit-ungkit. Loh saya loh, yang dakwah di Semarang, sebelum orang lain ada saya duluan. Ya, saya yang punya andil besar loh. Kalau tidak ada fadl, karunia dari Allah, nikmat dari Allah, apa akan ada bisa? Akan ada orang yang bisa melakukan itu? Enggak ada. Maka kita sandarkan oleh Allah bifadlillah wa bihamdihi. Ternyata alhamdulillah dakwah berkembang. Itu enggak boleh sombong. Kita tidak boleh tidak ikhlas. Jadi itu hadits innamal a'malu binniyat. Yang kedua adalah hadits man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Yang ketiga adalah hadis yang terkait dengan bagaimana kita hidup dan menjalankan mata pencaharian. Pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, itu semuanya harus halal, terhindar dari yang haram. Yang syubhat kita hindari. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah mengatakan bahwa fitnah syubhat itu lahir dari rusaknya tasawur. Tasawur itu apa? Cara berpikir, rusaknya cara berpikir, cara berpikirnya itu rusak. Orientasi berpikirnya rusak. Satu. Yang kedua, karena kurang ilmu. Fitnah syubhat itu satu, karena rusaknya cara berpikir. Yang kedua, karena sedikitnya ilmu. Yang ketiga, karena lemah dalam ilmu. Dalam masalah dalil. Ilmu yang dimaksudkan di sini ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu agama. Orang yang tahu tentang ilmu dunia kan banyak ya. Banyak. Kalah kita semuanya dengan ilmunya orang Amerika, orang Yahudi, orang mana lagi yang orang kafir intinya, yang menjadi pencetus, penggagas, dan pembuat seperti ini, alat seperti ini, pesawat, satelit, dan lain sebagainya. Siapa yang membuat?
Orang-orang cerdas seperti itu kan, orang berilmu seperti itu. Tapi nggak ada gunanya ilmunya. Jadi bukan kurang dalam ilmu itu yang menyebabkan fitnah syubhat itu menguasai seseorang. Tapi karena kurang ilmu agamanya, nggak tahu dia siapa Allah. Maka sepanjang hidup manusia, meskipun umurnya bisa 150 tahun, andai kata 150 tahun itu digunakan untuk memahami siapa Allah, Rabb yang dia sembah, itu tidak pernah akan rugi selama-lamanya. Tidak pernah akan rugi selama-lamanya. Karena dia berusaha memahami siapa Allah yang menciptakan dia. Ya kan? Masa ada ilmu yang lebih tinggi daripada memahami tentang Allah? Kira-kira ada enggak? Ilmu yang lebih tinggi daripada memahami Allah itu ada. Karena syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya suatu ilmu tergantung pada mulianya sesuatu yang diilmui. Objek ilmunya itu apa? Kalau objek ilmunya itu tentang HP, ya enggak mulia lah. Ya, masa mulia? Ini bisa menyesatkan kok, bisa menyebabkan orang terjerumus dalam syahwat. Jadi ini bukan mengilmui tentang bagaimana bikin HP, merangkaikan antara apalah ya namanya, enggak tahu saya. Yang tanpa kabel, kemudian bisa terdengar ini halo-halo, kayak sihir aja. Tapi ini bukan sesuatu yang mulia yang kalau orang memahami, mengetahui, bisa bikin ini lalu jadi mulia, enggak. Tapi yang mulia adalah orang yang tahu tentang Allah SWT. Itu adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak, adalah ilmu tentang Allah SWT. Kalau ilmu itu adalah ilmu yang paling mulia, mengapa kita tidak cari? Mengapa kok kita mencari ilmu agama itu sebagai sambilan? Ilmu agama itu kan banyak ya. Ada tentang ilmu tentang Allah, kan ada rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Udah paham belum kita rukun iman ada 6? Jangan seperti anak-anak kita yang TK suruh menghafalkan rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat-malaikatnya. 3, kepada kitab-kitabnya. 4, kepada Rasulullah-Nya. 5, kepada yaumil akhir. 6, kepada takdir. Cuma itu saja. Yang enggak harus kita pahami, iman kepada Allah itu bagaimana, apa, seperti apa imannya. Iman kepada kitab-kitab Allah seperti apa, kepada malaikat seperti apa imannya itu, pada para rasul, pada hari akhirat, kepada takdir. Sudah belum kita untuk menggeluti ilmu tentang rukun iman saja mungkin kita kekurangan waktu. Lah kok sempat-sempatnya kita jadikan sebagai ilmu sambilan, enggak berharga. Iman kepada Allah. Kan berarti kita harus memahami Allah SWT. Bagaimana kita beriman kepada Allah kalau kita tidak paham siapa Allah SWT. Nama-namanya, sifat-sifatnya. Ya kan? Kalau akhwat ingin nikah dengan ikhwan, apa cukup hanya tahu namanya fulan, dia lulusan Madinah, cukup? Enggak, mesti mengorek lebih jauh lagi seperti apa dia, sifat-sifatnya, kegiatannya, dan lain-lain sebagainya. Itu seorang akhwat ingin nikah dengan seorang ikhwan, atau seorang ikhwan ingin nikah dengan seorang akhwat, itu pun perlu tahu. Tapi jangan salah tahunya, ingin tahu sendiri itu. Nanti nggak akan tahu itu. Dia ditipu nggak tahu itu. Ya, kalau orang ingin nikah terus berusaha mengenal sendiri, dia akan menampilkan sosok yang sebaik-baiknya supaya jadi dinikahi. Padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Ya lewat orang lain yang tahu tentang dia. Harus lewat orang lain. Kalau tidak lewat orang lain nanti ya lama-lama dicoba-coba dulu. Seperti banyak kasus
Cobanya apa? Hamil duluan. Lah itu terkena syubhat dan syahwat. Syubhat kita kan perlu mengenal syubhatnya di situ. Syahwatnya ya ingin cicip-cicip. Terjerumus dalam perkara besar, zina. Wal'iyadzubillah. Ya, jadi apa yang tadi saya sampaikan? Oh iya, jadi kita itu sangat penting untuk memahami Allah. Ini sangat penting. Iman kepada Allah itu seperti apa iman kepada Allah? Kemudian rukun iman yang 6. Kemudian rukun Islam 5. Kemudian kewajiban-kewajiban dalam Islam. Kemudian apa saja yang diharamkan, apa yang mustahabat, yang disunahkan dalam Islam. Kan kita tidak tahu. Banyak yang kita tidak tahu. Kalau kita menjadikan ilmu tentang Islam ini sebagai ilmu pinggiran, wah kita menyanyiakan sesuatu yang mulia, sesuatu yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi diperintahkan oleh Allah untuk minta kepada Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Qul ya Muhammad, katakanlah, berdoa kepada Rabbmu, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Rabb, tambahkan kepadaku ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu yang sumbernya adalah wahyu. Nah, jadi karena kurangnya ilmu, termakan subhat. Lemahnya pandangan mata hati, termakan oleh subhat. Mata hatinya lemah karena dia kurang ilmu. Mata hatinya itu dipengaruhi oleh orientasi berpikir yang salah. Cara berpikir yang salah. Akhirnya kan coba. Banyak di zaman belakangan ini ilmu Islam itu menjadi ilmu pinggiran. Subhatnya apa? Kalau kita ingin mengejar ketertinggalan dengan dunia maju, harus maju ininya dong. Loh enggak. Enggak. Islam, agama, ilmu agama yang perlu dikembangkan, dimajukan. Semua generasi muda itu kita motivasi untuk belajar tentang agama Islam. Supaya tahu, ini jangan-jangan kerjasama dengan orang zindik. Orang yang lahirnya Islam, dan dalam lahir seperti memperjuangkan Islam. Islam, jihad. Lah ternyata dia zindik, Rafidhah. Jangan sampai seperti termakan oleh isu namanya itu. Oleh subhat. Jangan-jangan setelah sukses kita dulu yang dibunuh pertama kali. Karena kita sanggup percayanya kepada yang seperti itu. Ini fitnah subhat. Dan fitnah syahwat itu lahir dari lemahnya tekad. Lahir dari lemahnya tekad. Rendahnya keinginan. Keinginan untuk baik itu rendah. Dan rendahnya semangat. Tidak punya kemauan, tekadnya lemah, keinginannya rendah. Ya. Begitu melihat gambar, karena tekad untuk menghindari gambar itu tidak besar, tidak kuat, ya akhirnya lihat, keterusan lihatnya. Ya, di YouTube. Ngelihat Ustadz ngaji, Ustadz Yazid, Ustadz Hakim, Ustadz siapa ngaji, sebentar aja. Ya, ini berkepanjangan sampai setengah jam. Di bawahnya ada gambar. Sambil dengerin, diginikan jari-jari kita ke bawah. Ya, ininya nggak denger, cuma lihat gambar. Begitu bosen, klik. Nemu yang pas dengan hati kita, klik. Subhanallah. Tekadnya nggak ada. Untuk melawan syahwat itu, tekadnya lemah. Semangatnya kecil. Padahal, kata Allah,
ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku perintahkan, lakukan semaksimal kamu mampu. Tapi apa yang aku larang, tinggalkan. Apa yang aku larang, tinggalkan. Menurut kemampuan, semaksimal kamu mampu, enggak. Tapi dalam perintah, apa yang aku perintahkan, lakukan semaksimal kamu mampu. Berdasarkan istita'ah. Berdasarkan kemampuan ketika melaksanakan perintah. Ketika meninggalkan larangan enggak ada. Tinggalkan larangan semaksimal kamu mampu, bukan. Tinggalkan larangan, titik. Kenapa? Kalau melaksanakan perintah itu beban, berat. Mas, tolong ambilkan air. Itu kan beban. Tadinya lagi enak-enak, lagi ngapain, kerja ngapain, tiba-tiba disuruh berdiri ngambilkan air. Kan berat, beban. Tapi kalau meninggalkan perintah, jangan duduk di situ. Mau duduk, enggak jadi karena sudah ada larangan, jangan duduk di situ. Kan dia belum duduk. Jadi ketika ada larangan itu ya sudah, tinggalkan. Jangan duduk di situ, karena asalnya dia tidak duduk di situ. Bukan beban. Jangan minum. Asalnya kan tidak minum. Sekarang jangan minum. Sudah jangan minum saja. Jangan menjadi minum. Jadi yang merupakan larangan itu sebenarnya bukan beban. Menjadi beban karena hawa nafsu. Menjadi beban karena hawa nafsu. Tapi pada asalnya dia bukan beban karena asalnya dia tidak melakukan. Asalnya kan orang tidak maksiat. Asalnya orang tidak zina. Asalnya orang tidak minum khamr. Asalnya orang tidak menipu. Sekarang jangan menipu, jangan zina, jangan minum khamr. Kan tinggal tidak melakukan saja, bukan beban. Yang menjadikan beban karena nafsu syahwat. Tapi kalau perintah itu adalah beban. Perintah itu beban, sehingga berat. Maka Allah kaitkan dengan istita'ah, menurut kemampuan. Maka kalau orang tidak bisa sholat berdiri, dia boleh duduk. Kalau sholat duduk tidak bisa, dia sambil berbaring. Kalau sholat pakaiannya najis semua tapi harus sholat, ya dia tetap harus sholat menurut keadaannya. Enggak bisa membaca Fatihah. Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Saat itu dia belum bisa membaca Fatihah, padahal la sholata illa bi Fatihatil kitab. Enggak ada sholat kecuali dengan membaca Fatihah. Tapi dia baru masuk Islam atau baru sadar sholat, belum bisa membaca Fatihah. Baca apa yang mudah bagi dia. Hatta dia bisanya hanya baca bismillah. Satu kalimat bismillah. Lakukan. Itu mudah namanya. Mudah, ada kemudahan-kemudahan dalam melakukan perintah. Jadi syahwat itu lahir dari lemahnya tekad. Dan ini kaitannya adalah masalah kesabaran. Syahwat itu adalah kecenderungan hati mengikuti keinginan-keinginan hati. Tanpa peduli pada batas-batas syariat. Pada pedoman-pedoman agama. Nahasnya lagi, syahwat ketemu dengan syubhat. Syahwat ketemu dengan syubhat. Ada orang mendengar perintah dari Allah. Orang bilang, ini thubutnya dhonni, apa namanya? Dalalahnya dhonni, dilalahnya dhonni, atau qat'u. Menggunakan kaidah usul. Oh, ini kan kita kaji dulu. Dhonniyu, apa namanya? Dilalah, atau qat'iyu dilalah. Dalil ini qat'i, atau masih baru perkiraan. Mestinya orang yang beriman ini ada perintah. Soal wajib tidak wajib nanti dulu. Ini ada perintah, lakukan. Kan begitu seharusnya. Tapi dia timbang-timbang. Oh, ini dicari-cari dulu alasannya untuk meninggalkan. Akhirnya dicari. Ini qat'i dilalahnya atau dhanni dilalahnya. Ini kan syubhat.
Subhat. Terus ketika ketemu, oh ini tidak wajib, maksudnya mudah meninggalkannya. Oh ini bukan haram, hanya makruh saja, mudah untuk melakukannya. Kebalik cara berpikirnya begitu ya. Kan kebalik. Sesuatu yang makruh kan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT. Baik itu haram atau tidak haram hukumnya, kalau itu sesuatu yang tidak disukai mestinya ditinggalkan. Tapi ketika perintah ketemu hukumnya tidak wajib tapi sunnah, ini yang dipilih yang sunnah. Kemudian ketika yang dipilih sunnah, kemudian ditinggalkan tidak dilaksanakan. Karena sunnah itu kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa. Ini termakan oleh syubhat. Lagi nanti ada bicara tentang illah. Illatnya gimana? Saya mohon maaf. Saya kasih contoh misalnya, syubhat ini. A'fu al-liha wa qassus sawarib khalifu al-yahud. Hadis ini. Ya. Pelihara jenggot, potong kumis, selisihi orang Yahudi. Illatnya kan menyelisihi orang Yahudi. Ya. Dijadikan illat, padahal itu bukan, kalau itu illat, itu bukan illat satu-satunya. Orang Yahudi zaman dahulu berjenggot. Orang Yahudi zaman dahulu berjenggot, tapi kumisnya dipelihara. Maka kata Rasulullah, a'fu al-liha. Pelihara jenggotmu, tapi pendekkan kumismu. Khalifu al-Yahud. Selisih Yahudi dalam hal ini. Oh. Sebentar. Ya, itu seperti itu. Enggak berpikir kalau umumnya orang Yahudi sekarang ini apa? Ya kan? Bersih kan? Bersih. Kenapa enggak dilihat itu? Khaliful Yahudi ini di sini enggak dilihat. Selisih orang Yahudi yang plontos itu. Kenapa enggak dilihat itunya? Dan Nabi dulu berjenggot. Para sahabat berjenggot. Orang Yahudi berjenggot. Menyelisihi gimana? Potong kumis, dipendekkan kumisnya. Ininya pelihara. Supaya beda dengan orang Yahudi. Sekarang orang Yahudi mereka tidak berjenggot. Misalnya, itu syubhat. Itu syubhat. Artinya pemikiran seperti itu adalah syubhat. Secara umum, itu dulu. Tapi saya ingin, kan belum ada obatnya nih. Jadi, yang jelas obatnya mengukuhkan keimanan. Yang kedua, meningkatkan ilmu kita, ilmu terhadap agama, jadi ngajinya yang rajin. Yang ketiga, hindari majelis-majelis yang di situ ada syubhat dan ada syahwat. Hindari majelis-majelis yang di situ ada syubhat dan ada syahwat. Cari lingkungan yang baik. Yang kalau orang berbicara tentang ketakwaan, tentang ketaatan kepada Allah, tentang ibadah, tentang menghidupkan sunnah Nabi SAW, meninggalkan perbuatan bid'ah, meninggalkan kemaksiatan, cari lingkungan seperti itu, tinggalkan lingkungan-lingkungan yang tidak kondusif. Berarti yang ditinggalkan HP-nya atau apanya? Ya kalau kita tidak bisa meninggalkan HP karena ini alat ya, asalnya kan itu alat mubah. Bisa menjadi haram kalau kita gunakan untuk perkara haram. Maksudnya kita hati-hati mempergunakan alat yang dinamakan seperti ini, HP. Ya, gunakan untuk taat kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah, cara mensyukurinya adalah memanfaatkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, yang kata Ibnul Qayyim itu saya sangat terkesan dengan pesan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya. Jadi Imam Ibnul Qayyim rahimahullah
qala li Syekhul Islam wa qad ja'altu uridu alaihi iradan ba'da irad. Syekhul Islam dulu gurunya berkata kepada Ibnu Qayyim rahimahullah, dan aku jadikan ini sebagai sesuatu yang sangat berkesan. Intinya seperti itu. Kata Syekhul Islam, la taj'al qalbaka lil iradi wasyubuhati mithla sifinjah fayatasharrabaha fala yandhaha illa biha walakin ij'alhu kazzujajah al-musmatah tamurru syubuhat bi dhahiriha wala tastaqirru fiha fayaraha bi safaihi wa yadfa'uha bi salabatihi wa illa fa idza asrabta qalbaka kulla syubhatin tamurru 'alaiha sara maqarran lisyubuhat. Pesannya begini, jangan jadikan hatimu itu seperti spon ya, apa namanya apa? Busa lembut itu yang kalau dipegang itu lembut sekali. Jangan jadikan hatimu seperti busa yang bisa menyerap segala apa yang didengar. Baik itu yang terkait dengan syubhat atau yang terkait dengan syahwat. Setiap kali ada orang ngomong lalu masuk dalam hatinya. Jangan jadikan hatimu seperti itu. Tapi jadikanlah hatimu seperti kaca. Seperti kaca. Kaca yang bersifat keras, bening. Sehingga ketika syubhat itu lewat, syubhat itu akan terlihat jelas bahwa itu adalah syubhat. Tapi syubhat itu tidak bisa masuk karena hatimu keras seperti kaca, tidak seperti busa. Nah, jadikan hatimu itu bagian kaca yang bening, yang keras, yang ketika syubhat lewat itu kita tahu dari balik hati kita yang bening, dan syubhat itu tidak bisa masuk karena hati kita keras. Maksudnya bukan keras tidak benar-benar, kerasnya seperti kaca, bukan seperti busa. Kalau tidak demikian, maka kalau kamu masukkan setiap syubhat ke dalam hatimu, maka syubhat itu akan bertengger di dalam hatimu dan akan menguasai hatimu. Isinya syubhat. Sudah berubah cara berpikirnya. Lah itu, jadi itu pesan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim sangat terkesan dengan pesan ini. Beliau belajar sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bertahun-tahun, tapi ada satu pesan yang beliau sangat terkesan dengan pesan ini. Jadikan hati seperti kaca, bening tapi tidak bisa menyerap syubhat. Tapi syubhat akan terlihat, oh ini syubhat, ini syubhat. Tidak seperti busa yang kemudian setiap dia mendengar sesuatu masuk. Mendengar cerita tentang syahwat masuk ke dalam hatinya. Jadi itu mungkin secara ringkas saja dan garis besar kita akan menerima pertanyaan. Pertanyaan ini saya terbuka saja. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab insya Allah. Tapi kalau saya tidak bisa jawab, ya nggak akan saya jawab. Berarti di luar kemampuan saya. Bagaimana kiat-kiat mengendalikan syahwat yang dipicu oleh sesuatu? Dan adakah doa untuk menghindarinya? Ya, doa itu ada. Cara menghindarinya adalah kita hindari. Cari lingkungan yang baik, yang kalau kita mau melakukan sesuatu karena syahwat, kita jadi malu dan terkendali. Cari lingkungan yang baik. Dan itu perlu kesabaran. Jadi untuk menghindari syahwat, satu itu harus sabar. Kalau menghindari syubhat itu dengan ilmu, dan menghindari syahwat itu dengan kesabaran. Sabar. Kita cari tempat-tempat di mana kita akan kecil kemungkinannya untuk memperturutkan syahwat kita. Ya doanya banyak. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta supaya kita dilindungi oleh Allah dari segala syahwat. Di antaranya apa?
Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa pagi dan petang. Yang di dalam doa itu ada doa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkihi. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kejelekan diriku. Ini kejelekan yang asalnya dari dalam diri kita. Kemudian kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan luar, yaitu dari keburukan setan dan kemusyrikan yang ingin diserukan oleh setan. Itu adalah yang asalnya dari luar diri kita. Jadi kita diajari oleh Allah bagaimana kita berlindung diri kepada Allah dari kejelekan internal diri kita dan dari keburukan eksternal dari luar diri kita, yaitu setan, wasyirkihi, karena setan ingin menjerumuskan orang ke dalam kemusyrikan. Wallahu a'lam. Pertanyaannya begini, apakah kita boleh mengambil ilmu dari ustadz yang tidak diketahui dari mana dia mengambil ilmu itu? Wah, ini kalau ingin mengambil ilmu, kenali dulu yang menyampaikan ilmu itu. Kalau belum kenal, kenali dulu dia. Ilmu orang yang ini, tanya-tanya dulu. Ya, tanya-tanya dulu. Kalau dulu zaman Nabi SAW, Muawiyah ibnul Hakam, seorang sahabat Nabi SAW, punya budak perempuan. Tapi karena kesalahan budak ini, kerjanya adalah menjaga kambing Muawiyah ibnul Hakam. Suatu saat budak ini melakukan kesalahan. Ada kambingnya yang hilang, ditampar pipinya oleh Muawiyah. Budaknya ditampar pipinya, budak perempuan ini. Lalu menyesal Muawiyah. Karena menyesal, beliau ingin memerdekakan budak ini. Saya akan merdekakan, saya menyesal sekali. Terus cerita kepada Nabi SAW. Kata Nabi, bawa ke sini budakmu. Ya, kalau menurut bahasa kita sekarang. Dibawalah budak itu. Kemudian diuji budak itu oleh Rasulullah SAW. Ujiannya apa? Ujiannya hanya dua soal. Ujiannya dua soal. Soal yang pertama, Ainallah. Ini hadis sahih riwayat Muslim ya. Ujian yang pertama, Ainallah. Wahai budak, di mana Allah? Budak itu menjawab, fis sama. Allah ada di atas. Allah ada di atas. Soal kedua, man ana? Kata Rasulullah, siapa saya? Anta Rasulullah. Engkau adalah Rasul Allah. Oh, ta'al ya Muawiyah. Sini ya, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan ya, tapi Muawiyah ibnul Hakam. Muawiyah merdekakan budak ini karena dia adalah seorang wanita yang mukminah. Untuk mengetahui dia mukminah atau tidak dari dua ujian ini, kemudian dimerdekakan. Dari situ apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Yang bisa kita ambil adalah boleh memberikan ujian untuk mengetahui saya layak enggak dekat dengan dia, supaya tidak tersesat. Dulu Ibnu Sirin, ini salah satu pelajarannya. Yang kedua, bahwa memerdekakan budak, zaman ada perbudakan, sekarang alhamdulillah nggak ada ya. Tapi bukan berarti nanti tidak ada, mungkin suatu saat akan ada lagi perbudakan. Karena keadaan. Nabi Yusuf dijadikan budak, itu kan karena ditemukan orang di jalan, di dalam sumur, lalu dijual jadi budak.
Mungkin saja sekarang itu ada orang yang seperti itu jadi budak orang akhirnya. Memerdekakan budak itu syaratnya harus budak yang beriman. Tidak harus imannya sempurna, tapi yang jelas dia adalah beriman. Imannya kurang atau tidak kurang. Ya, jadi itu bisa dijadikan sebagai ujian. Ya, bagi penanya paham ya jawaban saya. Ibnu Sirin rahimahullah ketika di dalam majelisnya ada orang yang dia tahu orang ini ahli bid'ah, ahli syubhat. Terus ingin menyampaikan kepada Ibnu Sirin tentang hadis atau tentang sesuatu. Kata Ibnu Sirin, kamu pergi dari sini atau saya yang akan pergi. Ya. Jadi kalau misalnya tidak jelas, diperjelas dulu keadaan orang itu. Ketika sudah jelas, baik atau tidaknya, baru kita bisa menentukan pilihan. Kalau tetap tidak jelas, ya nanti bisa bertanya kepada orang lain, misalnya tentang Islam, walaupun tidak melalui orang itu, karena menghindari syubhat itu lebih baik daripada kita terjerumus dalam syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keluarga dan jamaah semua serta umat muslim selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, jika kita mengetahui pasangan kita melakukan maksiat terkait syahwat, bagaimana sikap kita sebagai pasangan? Maksudnya pasangan itu suami istri itu ya, suami istri. Sebelum terlanjur lebih jauh, ya harus diingatkan, dalam rumah tangga itu ada kehidupan saling ingat mengingatkan, karena at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr itu umum, mencakup seluruh kaum muslimin, termasuk pasangan dalam rumah tangga suami istri. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, masing-masing dengan cara yang benar. Tidak mengingatkannya itu, istri mengingatkan suaminya seperti ustadzah mengingatkan muridnya. Ya enggak, ada caranya bagaimana istri mengingatkan suami ketika melakukan kemaksiatan atau cenderung melakukan kemaksiatan. Sebelum terjadi kemaksiatan itu harus dicegah. Umpamanya kok salah satu pihak suka mainan game, diingatkan ini, daripada waktumu habis untuk mainan game, lebih baik untuk baca Al-Quran, lebih baik untuk menghafalkan hadis, lebih baik untuk mengkaji, mendengarkan ceramah ustadz atau ulama atau siapa. Jadi harus itu satu keharusan, karena kalau tidak maka amar ma'ruf nahi mungkar di dalam rumah tangga nanti akan macet. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk pokok dalam masalah agama. Wallahu a'lam. Bagaimana cara kita menyikapi sesuatu yang syubhat dalam sebuah keluarga besar kita yang sudah turun temurun? Ya, tentu dimulai dari masalah-masalah yang pokok terlebih dahulu. Kita sampaikan hidup kita untuk apa, kita punya Allah, Allah yang kita sembah. Ya pelan-pelan. Kan tidak bisa seperti membalik tangan dalam sebuah keluarga besar yang cara pandangnya berbeda-beda, bahkan mungkin ada yang belum Islam. Ya pelan-pelan kita sampaikan, kita hidup kita itu sebenarnya untuk apa? Kita itu ada yang menciptakan atau enggak? Yang menciptakan itu siapa? Untuk apa? Kemana kita nanti setelah kehidupan dunia itu akan mati, meninggalkan dunia, dikubur? Apakah di kuburan itu merupakan peristirahatan yang terakhir atau peristirahatan sementara atau bahkan tidak istirahat? Di alam kubur itu bukan
Sebagian mungkin ada yang beristirahat, sebagian ada yang tidak bisa beristirahat. Tapi dia bukan terakhir. Yang terakhir nanti di akhirat. Sorga atau neraka. Ya pelan-pelan. Pelan-pelan dari masalah yang sangat pokok, mendasar. Kita lihat bagaimana cara dakwahnya Nabi SAW. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkan keluargamu yang paling dekat. Sampaikan, ini kalimat la ilaha illallah. Bahwa Allah SWT mengutus saya untuk menyampaikan bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah SWT saja. Ini loh kita sampaikan. Jadi secara bertahap, pelan-pelan seperti itu, tapi pelan-pelannya pasti kalau bisa. Kalau istri tidak sesuai sunnah, apakah boleh poligami diam-diam? Apa diceraikan saja? Didakwai dulu lah, didakwai dulu, difahamkan, ya. Secara hukum, kalau laki-laki nikah lagi nggak masalah, walaupun tanpa izin istri. Tapi kan kita tetap dituntut untuk menjaga suasana yang bagus, dengan istrinya pun harus bagus hubungannya, jangan diam-diam seperti itu, nggak enak diam-diam, ya. Diam-diam nanti apa saja yang dilakukan nanti diam-diam nggak enak itu, pasti nggak enak, ya. Mendingan terbuka tapi enak, jadi semuanya serba enak. Jadi difahamkan dulu lah istrinya supaya sesuai dengan sunnah. Bisa dakwai orang lain, masa istrinya sendiri nggak bisa? Insya Allah bisa. Lakukan itu. Bertahap, pelan-pelan, ajak ngaji, kasih buku, suruh dengarkan kasih ini dengarkan loh di di ceramah ini, YouTube-nya ini misalnya atau apa. Dengarkan ini, coba lihat. Yang singkat-singkat saja, nggak usah terlalu panjang lebar. Kalau panjang lebar nanti nggak males dia. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya bagaimana untuk membentengi diri dari fitnah dunia. Padahal kita sudah berusaha untuk menghindari dari hal-hal yang menimbulkan fitnah. Ya, kita hidup di dunia. Dunia itu kita jadikan sebagai alat untuk beribadah kepada Allah. Perlu kita fahami bahwa mencari mata pencaharian, kalau ini laki-laki jadi tulang punggung keluarga, adalah wajib bagi dia mencari dunia untuk memenuhi hak-hak dirinya, memenuhi hak-hak istrinya, memenuhi hak-hak anak-anaknya, memenuhi hak-hak pendidikan keluarganya. Itu kewajiban, harus dicari. Tapi tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Intinya kan merubah niat saja. Bagaimana dunia ini kita cari untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka kalau niatnya mencari dunia untuk ibadah, mencarinya jadi sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam Islam. Jadi harus caranya benar, yang kita cari juga halal. Caranya halal, hasilnya akan halal. Kemudian sebagian dari harta yang kita peroleh, ya kita infakkan untuk kepentingan ibadah kepada Allah. Kalau sudah sampai nisab dan sampai 1 tahun, kita berkewajiban untuk zakat. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah terfitnah oleh dunia, ya segera bertaubat kepada Allah. Segera mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak beribadah. Jadi kalau syahwat itu intinya adalah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sabar. Karena kalau tidak sabar, sulit kita beribadah kepada Allah. Kalau kita tidak sabar, kita akan sulit beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sholat saja berat. Sholat saja berat. Untuk sholat berjamaah di masjid itu kadang-kadang berat. Nanti kita tingkatkan, sudah
terbiasa kita sholat berjamaah di masjid, untuk sholat berjamaah dan menjumpai takbiratul ihramnya imam itu juga berat. Ya berat, tidak semua orang itu bisa, tapi kita berusaha agar kita sholat berjamaah itu menangi takbiratul ihramnya imam. Jadi itu adalah yang paling baik. Itu bagi laki-laki, bagi perempuan yang menjaga waktunya dan memahami hal-hal yang terkait dengan masalah ibadah. Intinya syahwat itu bisa ditepis dengan banyak beribadah kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, banyak mendekatkan diri kepada Allah, cari lingkungan yang baik. Termasuk terkena fitnah dunia. Pikir bahwa dunia yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita cari-cari itu akan kita tinggalkan. Enggak akan kita bawa mati. Akan kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan harta bertumpuk-tumpuk, masih ada meninggalkan potensi konflik di dalam keluarga, rebutan waris, bahkan yang tidak berhak mendapatkan waris itu merasa berhak, akhirnya konflik, bertengkar. Dan pertengkaran yang karena sebabnya adalah kita, jangan-jangan mengimbas kepada kita di alam kubur ketika kita meninggal dunia. Jadi ingat itu, dunia itu adalah fitnah, ujian bagi kita. Ketaatan itu fitnah, kemaksiatan itu fitnah, syahwat itu fitnah, syubhat itu fitnah. Semuanya harus kita tepis. Dan kita harus menuju kepada peribadatan kepada Allah, karena tujuan kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Kita berdoa kepada Allah yang Allah perintahkan, dan ini fardu minimal 17 kali sehari sehari semalam dalam salat fardu kita. Doa kita adalah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka intinya apa? Al-huda wa dinul haq. Ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, dan amal soleh. Itu orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Tunjuki kami jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka berupa ilmu dan amal soleh. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Ghairil maghdub alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka, yaitu orang-orang yang banyak ilmu tapi tidak mengamalkan, seperti orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat, beramal tapi tanpa ilmu. Yang penting beramal, entah benar entah tidak, yang penting lakukan amal. Mbuh benar mbuh tidak, yang penting kata orang. Nah, ini enggak begitu. Semuanya kita minta kepada Allah supaya kita jalannya adalah jalan orang-orang yang telah mendapatkan anugerah nikmat dari Allah, bukan jalannya orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Dan bukan pula jalannya orang-orang yang beramal tapi tidak berilmu. Jadi kita adalah orang yang punya kepribadian sebagai mukmin yang sejati. Itu yang kita cari, dan kita doanya sungguh-sungguh supaya benar-benar kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Pohon yang berbuah di samping jalan umum, apakah ya, kalau pohon itu tumbuh di pinggir jalan, tidak ada yang punyanya umum, punyanya pemerintah, itu buahnya boleh dimakan di situ, jangan dibawa pulang. Ya di situ aja dimakan di situ, pokoknya buah, apakah apel, mangga, durian, atau apalagi, pokoknya buah yang itu bukan milik pribadi tapi milik umum, ya itu boleh dimakan di situ, jangan dibawa pulang, apalagi dijual.
Wallah alam shawab. Ya. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan berusaha kita untuk menepis syubhat dan syahwat. Jadi syubhat itu sangat luar biasa, dia seperti cakar burung yang menyambar-nyambar, sedangkan hati kita lemah. Maka jangan kita mendekati wilayah di mana di situ banyak syubhat. Hati kita lemah, tapi syubhat itu ibarat gunung yang kokoh, keker. Jadi syubhat yang demikian kokoh kekarnya, sementara hati kita lemah. Apa kita bisa memikul syubhat yang demikian besarnya? Jadi syubhat hati kita itu lemah. Sadari bahwa kita hatinya lemah, dan jangan sekali-kali kita merasa sanggup untuk menghadapi syubhat dan syahwat. Kita harus bersandar kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah agar kita dihindarkan dari syubhat dan syahwat. Tapi kita harus berusaha melakukan hal-hal yang memang dengan itu doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa nas'alullah yuwaffiqana wa iyyakum. Subhanallah wa subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.